Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kembali kita buat berita publik, dipublikasi di media online, jurnal polisi online. Pada sore berbagai ini, saudara-saudariku dimanapun berada, mari saudara-saudariku belajar kembali sore berbagi ini firman Tuhan yang telah Tuhan pesankan kepada kita semua bersama. Mari kita belajar supaya kita dihikmati, supaya kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, barang siapa yang menonton YouTube ini, jurnal polisi online, saya yakin dan percaya akan Tuhan berkati, akan Tuhan hikmati dengan kuasa Roh Kudus atas naungan doa kita pribadi lepas pribadi di saat kita belajar dalam firman kebenaran Tuhan di rumah Anda, dimanapun saudara-saudariku berada. Saudara dalam nama Yesus Kristus, kalau melihat kita hari-hari terakhir ini begitu banyak masalah demi masalah silih berganti. Marilah kita doakan negara ini supaya Tuhan memulihkan. Sebab menjelang hari-hari terakhir ini akan banyak masalah demi masalah akan kita hadapi sesuai dengan penyertaan firman Tuhan. Tujuannya ialah supaya kita semakin tekun, semakin kuat kepada Tuhan, berdoa di rumah, beribadah ke gereja, ibadah kebaktian malam. Hadiri saudara-saudariku dimanapun saudara-saudariku berada. Pada sore berbagi ini, mari kita belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Kita juga curhat kepada Tuhan, mengundang naungan Roh Kudusnya, supaya kita diselimuti dan dihikmati oleh kuasa daripada Allah, mengejar keselamatan di kelak kemudian penghakiman yang terakhir. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Di mana Anda saudara-saudariku membuka YouTube ini, Anda ambil buku dan pulpen Anda, tulis di agenda saudara-saudariku supaya jangan lupa nanti. Dan saudara-saudariku menonton YouTube itu buka kitab Anda di rumah supaya ada naungan Tuhan kepada kita semua di saat kita belajar firman kebenaran Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal prakteknya, bukan hanya pendengar saja. Mari kita mendudukkan diri dalam doa, kembali mengucap syukur Bapa pada sore berbagi ini. Belajar kami firman kebenaran Tuhan atas kehendak dan seluruh rencana daripada Allah. Biarlah kuasa hikmat, roh pengertian, pengajaran daripada Allah, naungan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Kami belajar dalam firman kebenaran Allah pada sore berbagi ini. Barang siapa Bapa yang membuka channel ini, Tuhan, biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan selimuti mereka, biarlah Tuhan nikmati mereka, supaya makin belajar kebenaran-Mu Bapa, sanggup pelaku firman Tuhan, sanggup juga menjadi pelaku firman Allah, sanggup juga menjadi di prakteknya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan naungan tangan Allah sendiri. Bahkan negara ini Tuhan, pulihkan Bapa, Engkau yang tahu saat ini apa yang terjadi. Tapi kami percaya mujizat daripada Tuhan masih sanggup memulihkan segalanya. Bila mana Tuhan ada kekurangan kelalaian kami tanpa kami sadari oleh bujuk rayung kegelapan, tipu muslihat iblis, enyahkanlah itu Bapa dari kami, melainkan Roh Kudus daripada Allah yang menyelimuti kami atas segala permohonan doa dan ibadah kami di hadapan Tuhan, dan atas segala belas kasih daripada Allah. Selimutilah kami semua Bapa, dan berkatilah kami. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, belajar firman kebenaran-Mu. Haleluya Roh Kudus, yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana Anda buka firman Tuhan ini di channel TV kita, Jurnal Polisi Online di YouTube, supaya saudara-saudariku diberkati dan dihikmati oleh Tuhan.
Dan mari kita belajar benar-benar di dalam kebenaran Tuhan untuk mengejar keselamatan di kelak kemudian, saudara-saudariku. Yang tertulis Roma 12 Roma pasal 12 Roma pasal 12 Roma pasal 12 dan ayat 2. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, Roma pasal 12 ayat 2. Saudaraku, mari kita mendengar firman Tuhan ini dimanapun belajar saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita semakin kuat, supaya bagaimana cara mengerti menyembah Tuhan sebenarnya dan lebih kebenarannya lagi yang akan menyelimuti kita. Berikutnya adalah persembahan yang benar. Berarti kita sudah benar, ada lagi lebih benar menyembah Tuhan. Ada hikmat baru Tuhan berikan kepada kita. Pasal 12 mengatakan, karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah dan menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan bahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini berkata kepada kita, bagaimana sebenarnya persembahan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan, persembahan yang benar dan yang lebih benar lagi, saudara-saudariku. Firman Tuhan ini berkata, karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan bahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengertiannya ya, saudara-saudariku, bagaimana kita mengejar ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, tetapi bukan di hadapan manusia ya. Bagaimana kita menyembah kepada Tuhan sehingga Tuhan menerima segala ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena Tuhan yang tahu semuanya. Terkadang kita mungkin mau ibadah di gereja, bernyanyi, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, dengan naungan doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menghikmati kita dengan naungan Roh Kudus-Nya yang ada melekat di tubuh kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana cara memberikan persembahan yang sejati di hadapan Tuhan, dan bagaimana cara menyembah kepada Tuhan supaya kita menjadi sejati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Terkadang kita mau berdoa kepada Tuhan, kemungkinan sekali jarang kita mengucapkan menyerahkan segala jiwa dan tubuh kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu diingatkan kita, saudara-saudariku, belajar berdoa, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Firman ini berkata, supaya jiwa dan tubuh kita persembahkan di dalam Tuhan. Supaya jiwa dan tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan dalam naungan doa kita kepada Tuhan. Dalam naungan doa kita kepada Tuhan, supaya di dalam ibadah kita itu
menjadi sejati dan kudus di hadapan Allah. Berarti kita dalam doa itu kepada Tuhan, tentu kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudus daripada Allah yang membimbing kita dan mendewasakan kita. Dan marilah kita belajar berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan jiwa dan tubuh kita. Bukan hanya persembahan bersifat perpuluhan atau ucapan syukur, tetapi itu baik itu semua. Tetapi supaya kita lebih sejati di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, persembahan yang sejati yang menyembah Tuhan adalah kita serahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami pengertiannya ialah, kalau kita sudah mengerti dalam kebenaran Tuhan, mari semakin kita tingkatkan dalam doa kita, kita berikan persembahan kepada Tuhan jiwa dan tubuh kita, supaya jiwa dan tubuh kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Dan mari kita belajar demi belajar menjauhi, tidak serupa lagi seperti dunia ini. Mari kita penguasaan diri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Karena setiap kuasa kegelapan itu tetap berusaha bagaimana kita supaya terpisah dari jalan kebenaran Tuhan, yang akan menghalangi kita supaya kita jatuh seperti dunia ini. Pengertiannya, hawa nafsu kedagingan dunia, berbagai kejahatan. Maka dikatakan, mari kita membuat pembaharuan akal budi kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, tentunya maka dikatakan tadi, mari kita berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan jiwa dan tubuh kita. Bukan hanya bersifat perpuluhan yang kita berikan, atau ucapan syukur yang kita berikan, yang menilai, yang bersifat nilai mata uang. Tetapi baiklah itu, tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita di dalam ibadah kita, di dalam doa kita, memberikan persembahan jiwa dan tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, bahwa mungkin di dalam Tuhan jiwa dan tubuh kita ini telah Tuhan kuduskan atas segala permohonan doa dan ibadah kita dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menerima, menjadi sempurna di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati. Mari kita mendudukkan diri kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sedikit kita tambahkan ke ayat 3-nya, saudaraku. Ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada kita maksudnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, pengertiannya kepada kita. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dengan adanya kasih karunia yang ada di tubuh kita, yang ada di jiwa pemikiran kita, mari kita kuatkan itu dalam iman kita. Maka belajarlah penguasaan diri, belajarlah kita menjauhi pencemaran tubuh,
Sebab firman Tuhan berkata, persembahan yang benar adalah merupakan salah satu ibadah, dapat menyembahkan, memberikan persembahan kepada Tuhan dalam menyembah Dia melalui roh, jiwa, dan tubuh kita. Supaya setiap kita ibadah menjadi layak di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, berdasarkan karunia kata Tuhan kepada kita, kita kan sudah mengenal kebenaran Tuhan. Kita kan sudah belajar firman Tuhan. Dimanapun saudara-saudariku berada, di gereja Anda dimanapun, yang dijabarkan oleh hamba dan pelayan Tuhan di gereja Anda dan di gereja saya dimanapun berada. Jadi mari kita belajar penguasaan diri. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan tubuh dan jiwa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekudusan di tubuh kita dengan adanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam tubuh kita. Mari kita menjaga penguasaan diri. Mari kita menjaga jiwa dan tubuh kita itu jangan cemar oleh hawa nafsu kedanggingan atau berbentuk kejahatan. Supaya tetap jiwa dan tubuh kita itu di saat kita beribadah ada kebersamaan, maupun pribadi lepas pribadi, menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dengan durasi yang singkat ini, saat ini Tuhan mengingatkan kita semua. Karena kalau kita sudah mengerti penguasaan diri, tentu kita tahu membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, atau kehendak kedagingan. Apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Mari kita belajar dalam keibadahan, memberikan kepada Tuhan dalam naungan doa kita. Mari kita persembahkan jiwa dan tubuh kita di dalam naungan doa kita, berdasarkan kuasa karunia hikmat daripada Tuhan, dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang telah Tuhan janjikan. Penguasaan diri. Bagaimana cara kita bergerak di dalam penguasaan diri? Berdoa kepada Tuhan, undang kuasa Roh Kudus daripada Allah. Tujuan daripada ibadah yang sejati yang Tuhan pesankan kepada kita, mari kita persembahkan jiwa dan tubuh kita di dalam naungan doa kita pribadi lepas pribadi, maupun di dalam keibadahan bersama. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, minta kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat, menuntun kita, mendewasakan kita di dalam doa kita, supaya Roh Kudus mendewasakan dan mengajari kita, sehingga kita sanggup berkata, menyerahkan segala jiwa dan tubuh di hadapan Tuhan, menjadi kesempurnaan di hadapan daripada Allah, sehingga jiwa dan tubuh kita itu menjadi ada naungan Roh Kudus, ada kekudusan di tubuh kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore berbagai ini berkata kepada kita, diingatkan saudara-saudariku, antara saudara-saudariku dengan saya, mari kita belajar penguasaan diri. Mari, kalau sudah mengerti kita di dalam roh dan kebenaran dengan Roh Kudus, pasti kita mengerti mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Di dalam kehendak dunia selalu kita dirasuki oleh kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, supaya tubuh kita ini cemar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memesankan kepada kita supaya kita belajar mencermati firman Tuhan dengan naungan hikmat kuasa karunia roh pengertian pengajaran daripada Tuhan, supaya kita dikuduskan oleh Tuhan sesuai kehendak rencana daripada Allah, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Di mana ibadah raya, kebaktian malam, mari menyerahkan jiwa dan tubuh kita sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan,
supaya ada naungan ibadah kita itu menjadi ibadah sejati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan atau kekudusan yang ada di tubuh kita di hadapan Tuhan menjadi yang sejati, bukan di hadapan manusia. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore ini secara singkat marilah kita cermati, mari kita matangi. Ya saudaraku, marilah kita pelaku firman Tuhan sanggup melakukan di dalam hal prakteknya, di dalam keibadahan bersama, kebaktian malam, ibadah gereja, dan doa Anda pun pribadi lepas pribadi di antara kita. Mari kita menjaga penguasaan diri. Sekalipun memang sulit, itu memang sulit. Tetapi kalau kepercaya kita ada nomor Roh Kudus kepada Tuhan, pasti kita dimampukan. Memang sulit sih, susah. Tetapi kalau ada roh kebenaran di jiwa tubuh pemikiran kita, pasti Tuhan tolong kita. Sekalipun terkadang ada keterlanjuran, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Memang manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang tidak luput segala dosa depan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memesankan kita, mari kita belajar penguasaan diri. Mari kita belajar supaya jiwa dan tubuh kita tidak cemar di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ada naungan Roh Kudus, ada roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Kita diajari dalam jiwa pemikiran, supaya tubuh kita ini menjadi sejati dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Karena setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita belajar firman Tuhan, setiap kita berdoa, semuanya ada gerakan tubuh. Maka Tuhan Allah mengatakan penguasaan diri. Jangan lagi kita sudah tahu kebenaran, kadang mau kita terpengaruh oleh hawa nafsu kedagingan, jatuh lagi dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata belajar penguasaan diri. Jangan sampai tubuh kita itu tercemar. Maka Tuhan Allah berkata dalam keibadahan, dalam doa, serahkanlah jiwa dan tubuhmu yang menjadi persembahan kita yang sejati di hadapan Tuhan. Apalagi menghadapi suasana hari-hari terakhir ini, banyak goncangan saudaraku. Yang dari sanalah, dari sinilah, silih berganti. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu? Belajar firman Tuhan, di rumah berdoa kepada Tuhan, undang Roh Kudus, roh hikmat pengertian. Sebab firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan. Firman Tuhan itu bukan nubuat manusia, nubuat Allah, tetapi dinubuatkan kepada manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada hikmat roh pengertian pengajaran daripada Allah. Firman Tuhan ini hikmat. Makanya di firman Tuhan banyak perumpamaan, berhikmat. Jadi kalau tidak kita berhikmat, sulit menjabarkan firman Tuhan ini, sepandai apapun kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pada sore berbahagia ini, mari kita belajar nantinya saudara-saudaraku ke depan, beribadah raya, beribadah kebaktian malam, dimanapun saudara-saudaraku, berdoa supaya dan naungan Roh Kudus tetap tergerak yang ada di tubuh kita untuk mendewasa kita, mengajari kita berdoa. Bagaimana cara berdoa menyerahkan tubuh di hadapan Tuhan? Salah satu contoh, kita katakan dalam doa kita, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Aku datang bersujud, berseru, berdoa dengan naungan Roh Kudus, dengan naungan hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan terhadap aku, supaya aku mampu Bapa mengikuti jalan kebenaran-Mu. Bahkan jiwa dan tubuhku serahkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah. Aku berdoa kepadamu Bapa, kuatkan aku. Ajari aku penguasaan diri dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku tetap jiwa dan tubuhku datang beribadah di hadapan-Mu dan berdoa, supaya tetap aku menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan.
Hanya Engkau Bapa yang mampu segalanya. Karena mujizat-Mu ada, keajaiban-Mu ada, hikmat-Mu ada kepada saya. Aku memohon kepadamu Tuhan, ulurkanlah tangan setiamu menopang aku melalui hikmat karunia, pengertian pengajaran daripada Bapakku di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya ada Roh Kudus di dalam tubuh saya. Dan sebab itu Tuhan, jadikanlah ibadahku ini menjadi ibadah sejati di hadapan-Mu. Jiwa dan tubuhku Kau serahkan di hadapan Tuhan menjadi korban bakaran atas segala noda dan dosa yang kulakukan sebelum aku mengenal Engkau Bapa. Saat ini ajari aku Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu melalui firman perkataan-Mu yang hidup yang ku percaya, demi untuk keselamatanku di kelak kemudian. Aku tahu ya Tuhan, bahwa aku manusia tidak sempurna hadapan daripada Allah. Tetapi biarlah naungan doa dan ibadahku datang kepada Tuhan. Ku persembahkan jiwa dan tubuhku di hadapan Allah. Kiranya Engkaulah Tuhanku menyempurnakan aku dan menguduskan aku. Ajari aku penguasaan diri, supaya aku sanggup berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Itu salah satu contoh adanya naungan Roh Kudus, hikmat mengajari kita berdua, kita pintar. Jauhi secara kepintaran kita datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, menyerah, bersujud, bersempuh kepada Tuhan, teteskan air mata kita kepada Tuhan, karena kita tidak ada sempurna di hadapan Allah. Biarlah Tuhan menyempurnakan kita, segala ibadah kita menjadi ibadah sejati di hadapan Tuhan. Percaya dalam doa, jangan mendua hati. Itu kuncinya kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun kelalaian kita, apapun dosa yang sudah terlanjur, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Pasti Tuhan ampuni. Tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Percayalah saudara. Inilah firman Tuhan, hikmat. Sore ini kita buat belajar melalui channel TV Jurnal Polisi Online di YouTube. Mari kita belajar, mari kita saling mensupport dalam doa. Sekalipun kita lain daerah, tetapi naungan Roh Kudus pasti Tuhan satukan kita dalam naungan doa kita. Mari kita doakan negara ini supaya Tuhan pulihkan. Mari kita doakan di antara sesama supaya Tuhan dewasa,kan kita semua, maupun di dalam kehidupan di bumi ini, selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, dan juga nantinya di kelak kemudian. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar penguasaan diri, berusaha mencemarkan tubuh ini dalam kesalahan. Jauhi saudara-saudariku, pencemaran tubuh banyak pengertiannya, yang dikatakan secara kejahatan. Kejahatan itu banyak, perselingkuhan, perzinahan, larangan-larangan Tuhan. Itu yang selalu mengotori tubuh kita. Belajar saudara, supaya kita dikuatkan. Tujuan daripada penguasaan diri, supaya kita sanggup menghadapi itu yang terjadi. Berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan ingatkan kita itu. Kalau sudah Tuhan menguduskan kita, kalau sudah Tuhan menyempurnakan kita, apapun kelalaian kita di dalam kehidupan sehari-hari, pasti Tuhan ingatkan kita dengan kuasa Roh Kudusnya, supaya kita perbuatan yang tidak kehendak Tuhan ini tidak terjadi. Ada naungan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mari kita belajar penguasaan diri. Inilah seruan ibadah dan doa kita, belajar firman Tuhan saudara-saudariku. Barang siapa yang membuka channel TV Jurnal Polisi Online ini, kita publikasikan bagi seiman, sekasih, sepadan, pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya di like ini saudara-saudariku, yang seiman, sekasih, sepadan sama kita, di like, di share, supaya semua ada naungan tangan Allah menaungi dan menyelimuti kita, dan diberkatilah kita semua. Mari belajar penguasaan diri, supaya tetap tubuh kita itu menjadi tubuh yang sejati di hadapan Tuhan dalam naungan dan doa ibadah kita, yang telah kita serahkan jiwa dan tubuh kita di dalam keibadahan pribadi lepas pribadi,
keibadahan bersama di gereja, keibadahan bersama di kebaktian malam. Mari kita belajar menyerahkan jiwa dan tubuh kepada Tuhan, supaya menjadi ibadah yang sejati di hadapan Allah menurut firman perkataan yang hidup ini yang kita percayai. Terima kasih saudara-saudaraku. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Raja semesta alam. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas segala naungan tangan Allah sendiri, jamahanmu Bapa, melalui hikmat roh pengertian pengajaran daripada Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus daripada Allah yang akan mendewasakan kami semakin mengerti menyembah Engkau. Semakin kami tahu seturut dan rencana kehendak Allah sendiri bagi kami. Atas segala permohonan doa dan ibadah kami dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, kami percaya keajaiban-Mu, mujizat-Mu masih ada untuk mendewasakan kami. Kuatkan kami Bapa, menjaga jiwa dan tubuh kami, penguasaan diri, supaya kami sanggup segala sesuatu sesuai dengan firman kebenaran Allah. Roh Kudus daripada Engkau Tuhan menyelimuti kami dan memagari kami. Kami percaya dan berdoa hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun secara kebersamaan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, naungan tangan-Mu terjadi dan Roh Kudus-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Ajaib lah ya Tuhan, sebagai sumber pertolongan. Ajaib, ajaib lah ya Bapa, sekarang ku mendapatmu, jejat-Mu. Sekarang ku mendapatmu, jejat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.